Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang ekonomi kesejahteraan, efisiensi dan optimalitas atau welfare economics, efficiency and optimality. Saya Nurul Hidayah sebagai pembawa materi pertama tentang efisiensi and resource allocation atau efisiensi dan alokasi sumber daya. Menurut Arif Swadi, efisiensi adalah perbandingan antara keluaran atau output dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar. Sedangkan menurut Mulyamah, efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan suatu rencana penggunaan masukan atau input dengan penggunaan yang sebenarnya. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan, maka artinya semakin efisien. Alokasi sumber daya atau resource allocation adalah penyerahan sumber daya yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Dalam konteks ekonomi secara keseluruhan, sumber daya dapat dialokasikan dengan berbagai cara, seperti perencanaan pasar dan sentral. Alokasi sumber daya dikatakan efisien jika tidak memungkinkan untuk membuat satu orang atau lebih menjadi lebih baik, tanpa membuat setidaknya satu orang atau lebih menjadi lebih buruk. Sebaliknya, alokasi sumber daya dikatakan tidak efisien jika memungkinkan untuk meningkatkan posisi seseorang tanpa memperbaiki posisi orang lain. Keuntungan oleh satu orang atau lebih tanpa ada orang lain yang menderita, dikenal sebagai perbaikan Pareto. Saya Wahyu Renaldi akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nurul. 4 asumsi untuk memaksimalkan kepentingan individu yang dapat mendorong terjadinya alokasi sumber daya yang efisien. 1. Unit individu. Dari kegiatan konsumsi dan produksi harus kecil dibanding volume total dari pasar. 2. Produsen dan konsumen harus memperoleh informasi yang tepat mengenai harga sekarang dan harga yang akan datang. 3. Tidak terjadi eksternalitas. 4. Harus ada kebebasan untuk masuk atau keluar dari aktivitas ekonomi atau free entry and free exit. Saya Humadi Muksya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang efisiensi ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan, pemaksimalan, serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Sistem ekonomi dapat disebut efisien bila memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama adalah tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengorbanan. Yang kedua adalah tidak ada keluaran yang dapat diperoleh adanya peningkatan jumlah masukan. Dan yang terakhir adalah tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam suatu unit. Sebuah sistem ekonomi yang efisien dapat memberi lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya dalam ekonomi pasar. Secara umum, diyakini lebih efisien dibandingkan dengan alternatif. Yang pertama, mendasar dalil kesejahteraan berdasarkan penyediaan kepercayaan. Oleh karena itu, bagi yang menyatakan bahwa setiap pasar berkembang sempurna berdasarkan kompetitif adalah efisien, tetapi hanya ada apabila tidak terjadi ketidaksempurnaan pasar. Di dalam ekonomi Islam, alokasi barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi seperti ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Konsep keadilan dalam Islam. Yang pertama, tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau menetapkan tarif haraj yang berbeda terhadap
lahan yang ditanami tanaman yang berbeda. Misalnya, untuk lahan yang ditanami gandum akan dikenakan tarif sebesar 1 dirham ditambah 1 kofis. Sedangkan untuk lahan yang ditanami buah-buahan akan dikenakan tarif sebesar 10 dirham. Dan untuk lahan yang ditanami lada akan dikenakan tarif sebesar 5 dirham. Yang kedua, adanya konsep zakat, infak, dan sedekah. Seorang baru bisa mengeluarkan zakat apabila telah mencapai kadar nisab dan haulnya. Nisab adalah batasan harta yang dimiliki seorang untuk dikeluarkannya zakat. Sedangkan haul ialah batasan waktu untuk dikeluarkannya zakat. Jika ingin membesarkan utility orang lain, maka harus membesarkan utility pribadi dengan cara mengeluarkan sedekah dan memaksimalkan input. Kondisi yang tercipta secara efisien bisa juga dikatakan sebagai Pareto optimum. Pareto optimum merupakan sebuah kondisi keseimbangan umum yang ingin dicapai dalam kegiatan ekonomi. Pareto optimum menggambarkan keseimbangan yang efisien, di mana dalam Pareto, khususnya masyarakat sebagai pelaku ekonomi, tidak dapat meningkatkan kepuasan secara optimal tanpa merugikan kepuasan orang lain. Jika hal ini bisa dicapai, maka akan tercapailah kesejahteraan bagi masyarakat.